Hari ini saya memberi judul firman Tuhan menjadi murid Kristus. Kita sama-sama dulu membaca judul firman Tuhan kita pada hari ini. 2, 3 ya. Menjadi murid Kristus. Mari buka Alkitab kita di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya buat di depan, namun jikalau teman-teman ingin membuka Alkitabnya sendiri, bisa melihatnya. Melihat Alkitab saudara maksud saya. Kita baca secara bergantian, saya ayatnya yang genap. Nanti saudara semua ayatnya yang ke-17, lalu ayat yang ke-20 kita membaca bersama-sama. Pengutusan murid-murid, ayat 16. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Saudara? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Setelah Yesus bangkit dari kematian, tadi ayat 16 memberitahu berapa jumlah murid-murid. Ada berapa jumlah murid-murid seharusnya, saudara? 14? Oh, 12 ya. Tapi di ayat 16, ini setelah kebangkitan Yesus, murid-murid tinggal berapa? 11. Ada satu orang yang gugur jadi murid Yesus. Berarti berkurang orang yang menjadi murid Tuhan. Selain berkurang, terdapat lagi perbedaan di antara 11 orang tadi. Itu dijelaskan di ayat 17. Beberapa di antara mereka ragu-ragu. Tapi beberapa di antara mereka yang lain percaya sama Yesus. Selain berkurang, ada di antara 11 murid itu yang mulai ragu-ragu. Mulai tidak lagi percaya, ini benar Tuhan gak yang bangkit? Ini betul-betul Yesus nggak yang bangkit? Mereka ragu. Kok bisa Yesus bangkit? Mereka masih ragu di antara 11 orang tadi. Apa yang ditulis oleh Matius ini adalah secara nggak langsung itu menggambarkan orang-orang percaya saat ini. Di beberapa orang percaya, ada yang percaya betul sama Yesus. Tapi beberapa di antara yang lain ada yang ragu-ragu sama Yesus. Ini menggambarkan kita, saudara, secara tidak langsung. Nah, apa yang Yesus katakan di ayat 18 sampai 20 ini adalah perkataan terakhir Yesus kepada 11 murid tadi. Perkataan terakhir Yesus kepada orang-orang yang murid-murid yang ada yang tadi yang ragu-ragu, ada yang tadi percaya. Ini perkataan terakhir Yesus kepada mereka. Nah, ini dikenal sebagai amanat agung. Saudara, seseorang yang percaya Yesus itu belum tentu murid Yesus. Ya. Orang yang percaya itu belum tentu murid. Orang yang ikut Tuhan itu belum tentu dia murid. Masih ada beberapa yang hanya menjadi apa? Pengintip. Masih ada di antara mereka yang hanya menjadi seseorang yang mendengar saja. Hanya tanda pengenal saja. Tapi bukan seorang murid. Nah, percaya Yesus itu adalah keharusan bagi kita. Tapi menjadi murid, seperti yang telah kita baca di ayat 16 tadi, itu adalah tujuan atau target hidup kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, tujuan dari setiap pertemuan demi pertemuan ibadah kita itu sebenarnya adalah satu, saudara ya. Tujuan kita berdoa itu tujuannya satu. Tujuan kita melayani Tuhan tujuannya satu. Agar kita menjadi murid. Orang yang baru ikut Yesus itu belum murid.
Dia masih disebut percaya sama Yesus. Tapi murid itu adalah apa yang ditunjukkan oleh Yesus di 3 ayat terakhir. Ayat 18, ayat 19, dan ayat 20. Nah, saya dan saudara disebut murid ketika kita mengetahui 3 hal ini. Ketika kita melakukan 3 hal ini, baru layaklah saya dan saudara disebut murid Yesus. Nah, perhatikan ayatnya yang pertama, saudara. Poin yang pertama, ayatnya yang ke-18. Saya baca untuk saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Menjadi murid Kristus itu adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Bilang sama samping kiri kananmu, layak diperjuangkan. Ya. Saudara, kita itu nggak bisa menjadi bayi terus. Nggak bisa. Dan nggak bakalan bisa. Ya. Pura-pura bayi pun saudara, tetap saudara itu sebenarnya bukan bayi. Lalu kita nggak bisa jadi remaja terus. Kita nggak bisa jadi anak SMP terus. Kita harus bergerak terus, bertumbuh terus hidup kita. Dan nggak mungkin kita jadi SMP. Kita nggak bisa menjadi orang yang berumur belasan tahun, saudara ya. Sekarang mungkin ada di antara saudara udah umurnya 20-an ke atas. Kita nggak bisa jadi umur 17. Kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan gak bisa berbalik ke belakang. Mungkin ketika kita sekarang ada saat ini udah dewasa, mungkin kita berpikir seringkali kita mengingat-ingat. Atau mungkin melihat adik kita ya. Enak kali jadi adikku ini Bang. Kerjanya main-main terus. Kalau kita harus kerja. Kalau kita lihat dia main HP terus. Kalau kita gak mungkin main HP terus. Kita pengen balik tapi nggak mungkin. Kita pengen balik tapi nggak bisa. Begitu juga dalam mengikut Tuhan. Ada pertumbuhan, ada tingkat-tingkat dalam mengikut Tuhan, saudara ya. Kita nggak bisa jadi bayi terus. Apa kata Rasul Paulus di dalam Roma? Kamu jangan hanya mau susu. Siapa yang mau susu itu? Bayi. Kamu hanya jangan mau susu, jangan jadi bayi-bayi rohani. Bayi-bayi rohani itu siapa? Orang yang baru percaya Yesus. Kamu masa jadi bayi-bayi terus? Kamu harus menjadi dewasa, kata Rasul Paulus. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Ada bayi, ada anak, ada dewasa, dan terakhir murid. Saudara ya. Murid itulah tingkatan paling terakhir dari seorang yang mengikut Tuhan. Kita nggak bisa jadi anak terus. Mungkin baguslah ada peningkatan dari bayi jadi anak. Kalau bayi kan sukanya apa? Sukanya yang dia suka didengar itu yang kita lakukan. Itu kan bayi. Saudara kalau lihat bayi mungkin saudara buat muka jelek. Pas kita buat muka jelek senang dia. Pas kita buat muka kita yang biasa aja nggak senang. Tapi karena kita pengen anak bayi itu senang. Kita terus buat muka jelek. Nggak terasa makin besar tetap jelek ya. Artinya saudara itu bayi. Yang dia suka itu yang mau. Kalau dia nggak suka dia nggak akan terima. Naik kita jadi anak-anak mulai belajar berteman. Saudara ada banyak anak-anak di sini. Nanti tiap sore mereka main-main 30 menit kemudian berantem. Itu anak-anak. Udah tahu berantem-berantem itu. Lalu kita nggak bisa jadi dewasa terus seperti Rasul Paulus katakan. Bagus kalau kita dewasa. Artinya apa? Yang nggak kita suka, mulai kita lakukan. Nggak suka kita beribadah, mulai kita lakukan. Itu dewasa namanya. Nggak suka dengar firman Tuhan, tapi mulai kita belajar dengar firman Tuhan. Nggak suka mendengar nasihat orang tua, tapi mulai kita dengar nasihat orang tua. Mulai dewasa. Tapi kita nggak bisa dewasa terus. Kita nggak bisa hanya terus melakukan apa yang nggak kita suka, menerima apa yang nggak kita suka, nggak bisa. Yang terakhir,
Kita harus sampai di titik ini, saudara. Menjadi murid. Nah, Yesus katakan di ayatnya yang ke-18, aku telah menerima kuasa. Yesus katakan ini kepada siapa? Kepada murid-murid yang ada ragu-ragu tadi. Yesus bilang, aku punya kuasa. Kenapa Yesus katakan kepada 11 murid tadi? Ini menegaskan kepada mereka, kamu layak percaya sama aku. Kamu layak jadi muridku. Kamu layak mengikut aku. Kamu layak. Kamu layak memperjuangkan menjadi muridku. Sebab apa? Kepadaku telah diberikan kuasa. Kepadaku telah diberikan kuasa. Atas apa kata firman Tuhan, saudara? Di atas surga, di surga dan di bumi. Ini tentu membuat murid-murid berpikir, ternyata Yesus yang bangkit itu punya kuasa, punya otoritas di surga dan di bumi. Bukankah kita layak mengikutnya? Bukankah kita layak jadi muridnya? Nah, ini pesan bagi orang-orang yang mendengar, orang-orang yang menjadi percaya sama Yesus. Kamu layak dan kamu harus memperjuangkan menjadi murid-murid Yesus. Amin, saudara. Jangan kita jadi dewasa terus. Atau mungkin masih anak-anak terus. Atau mungkin masih ada di antara kita yang masih bayi. Kita harus jadi murid Yesus. Dan menjadi murid itu layak diperjuangkan. Ya. Coba lihat dulu kiri kananmu. Layak nggak dia diperjuangkan? Mungkin nggak layak ya. Gak layak kau diperjuangkan. Tapi beda dengan Tuhan. Kalau kiri kanan kita itu banyak kekurangannya. Gak semua, kalau saudara perempuan, gak semua laki-laki mau terima. Kalau saudara laki-laki, gak semua perempuan mau sama saudara. Tapi beda dengan Yesus. Ya. Kalau kita mau masuk kampus, saudara, kita pasti milih kan. Kenapa kita milih? Akreditasinya apa, ya kan? Terus orang-orang yang keluar dari situ langsung kerja atau enggak. Kita pasti memilih untuk tempat kita belajar. Begitu juga yang sedang ingin Yesus miliki bagi orang-orang yang percaya. Kamu layak menjadi murid sebab aku punya kuasa di surga dan di bumi. Ya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya sama Yesus, kita layak memperjuangkan dan kita layak terus bertumbuh sampai kita menjadi murid-murid Yesus. Yang kedua, dan saya tadi mau bilang yang kedua dan yang terakhir karena kebiasaan cuma 2 ya, tapi kali ini ada 3, saudara ya. Jadi belum terakhir ya. Yang kedua, mari kita baca sama-sama ayat ini, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20a. 2-3 ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah yang telah kuperintahkan kepadamu. Menjadi murid Kristus itu harus memuridkan. Bilanglah sama samping kiri kananmu, harus memuridkan. Nah, memuridkan itu dijelaskan dengan 3 kata di ayat ini, saudara ya. Yang pertama itu adalah pergi. Memuridkan itu pergi. Apa tadi dikatakan di ayat 19? Karena itu pergilah. Memuridkan itu artinya pergi. Pergi. Saudara tahu apa pergi? Nggak diam di tempat. Pergi itu bergerak, saudara. Pergi itu bukan hanya ngomong, tapi pindah tempat. Itu artinya pergi. Beranjak dari tempat. Nah, kita nggak berdiam diri. Kita nggak di tempat kita saja, itu artinya ya. Jangan hanya di tempat kita saja. Tapi pergi, bergerak, cari tempat, pindah tempat. Jangan di tempatmu saja.
Dalam hal kecil misalnya, saudara tahu apa itu pergi? Pergi itu seperti ini saudara, dalam hal kecil ini. Di gereja, ya. Seringkali saudara, kita ini waktu di gereja kita maksudnya ya, pujian penyembahan, sikap kita bagus. Waktu kita diundang misalnya hari Natal di gereja lain, bagaimana sikap saudara memuji menyembah Tuhan? Atau mungkin dalam ibadah sekolahmu, bagaimana sikapmu dalam ibadah sekolahmu? Atau mungkin ibadah di tempat kerjamu, bagaimana sikapmu dalam ibadah di tempat kerjamu? Atau mungkin di kampusmu, bagaimana sikapmu beribadah di kampusmu? Coba bandingkan dengan sikapmu beribadah di gerejamu. Yesus mau bilang kepada murid-muridnya, kamu jangan hanya di gereja, kamu hanya jangan di tempatmu saja, tapi waktu kamu keluar pun, kamu memperlihatkan bahwa kamu adalah muridku. Itu yang sering kita lakukan. Kita beribadah hanya di gereja saja. Saudara, makanya mengapa ada komsel? Mengapa ada ibadah di rumah-rumah? Supaya kita jangan ibadah di gereja saja. Nah, murid-murid harus pergi. Mereka nggak bisa hanya di tempat mereka saja. Berarti dimanapun mereka harus ibadah. Harus mau ibadah walaupun nggak di gereja. Mereka harus mau melayani walaupun bukan di gereja mereka. Yang kedua saudara, memuridkan, yang kedua itu baptis. Nah di ayat 19 ada kata-kata itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah baptis ini bukan hanya bicara tindakan mencelup itu. Gitu ya. Karena kalau yang bisa menggitukan itu hamba Tuhan. Atau yang memberi diri jadi pendeta. Kalau kita kan bagaimana mungkin? Gitu ya. Nah, kita mungkin takut atau belum bisa. Nah, baptis di sini bukan hanya seperti itu saja, saudara ya. Baptis itu berbicara tentang mempertemukan seseorang dengan Yesus. Itu baptis. Ya. Mempertemukan seseorang yang sebelumnya nggak kenal Tuhan. Yang sebelumnya belum percaya sama Tuhan. Tapi kita kenalkan dia sama Tuhan dan dia percaya. Lalu tandanya apa? Kita kasih ke Pak Pendeta, biar Pak Pendeta yang baptis. Itu adalah proses baptisan. Jadi nggak ada orang yang dibaptis sebelum dia percaya Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Jadi baptisan itu hanya terjadi waktu orang mau memberi hidupnya dikuasai oleh Yesus. Nah, memuridkan adalah termasuk membaptis. Nah, saudara, kita ini gak bisa hanya menjadi orang-orang yang pergi saja. Tahu ya, tadi mungkin saudara sudah melayani di luar. Beribadah bagus di luar. Mau melayani di rumah-rumah. Mau belajar memberi selain di gereja, itu bagus. Tapi itu hanya berakhir pada pergi. Hanya pergi. Yesus katakan apa? Baptislah. Nah oleh karena itu, ketika kita pergi, pastikan bahwa orang-orang yang kita tahu dia belum kenal Tuhan, kita buat dia jadi kenal Tuhan. Amin, saudara. Kita buat dia jadi mengikut Tuhan. Itu artinya baptislah mereka. Kita harus tahu, saudara, kalau orang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu ada tandanya, kelihatan dari hidupnya. Maka kalau kau punya teman, coba lihat dulu temanmu itu. Betul nggak Yesus jadi Tuhannya? Betul nggak Yesus jadi Juru Selamatnya? Akan terlihat bagaimana sikapnya dalam mengiring Tuhan. Bagaimana hormatnya kepada Tuhan. Bagaimana dia mengikuti Tuhan dan memperhatikan jam-jam ibadahnya. Nah kalau teman, dia bisa menyebut dia Kristen saudara ya. Tapi sebenarnya dia belum menjadikan Yesus sebagai Tuhannya.
Maka dari itu kita perlu memastikan orang-orang di sekitar kita itu Tuhannya adalah Yesus. Itu yang kita perlukan. Jangan nanti saudara tidak memenangkan satu orang pun sebelum saudara menghadap Tuhan. Ya. Ini nggak harus memenangkan orang-orang yang berkepercayaan seberang, saudara. Enggak. Soalnya masih banyak orang-orang yang mengaku percaya sama Yesus, tapi hanya sebatas kartu pengenal. Hanya kartu identitas. Nah, orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya akan terlihat dari hidupnya. Maka dari itu, kalau kau punya teman-teman seperti itu tugasmu. Itu artinya memuridkan, saudara. Membaptis orang. Membawa orang, membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ketiga, memuridkan itu adalah ajar. Mengajari. Itu ada di kata ayat 20 bagian A. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar itu adalah ciri-ciri memuridkan. Nah, saudara pernah mengajar orang atau enggak? Memuridkan orang lain itu mengajar. Apa yang diajari? Apa yang diajari? Firman Tuhan. Saudara kalau lihat tadi ayat yang ke-19. Kepada siapa kita harus menjadi? Siapa saja yang kita harus jadikan murid? Yesus katakan apa? Segala bangsa. Semua bangsa. Berarti siapapun yang saudara kenal. Itu harus saudara muridkan. Termasuk orang tuamu. Saudara pernah enggak bilang sama orang tuamu, kenapa enggak pernah kulihat nama bapak mama di kolom persepuluhan ini? Pernah bilang gitu? Saudara sedang mengajar orang tuamu. Pernah ngomong gitu? Mengapa enggak pernah ku tengok nama bapak mama di kolom persepuluhan ini? Mengapa enggak pernah kulihat nama bapak mama dalam memberi janji iman? Itu sedang mengajar, saudara. Bukan berarti karena dia orang tuamu, enggak perlu saudara ajari. Apa kata Matius? Semua bangsa harus kau ajari. Semua bangsa harus kau buat jadi murid. Kakakmu misalnya, abangmu misalnya. Kenapa nggak pernah ku tengok nama abang atau kakak di sini? Jangan karena abang atau kakakmu saudara berhenti mengajar. Ajarlah semua bangsa. Ajarlah semua orang. Jangan karena anak-anak, karena saudara tahu pasti anak-anak mendengar, hanya anak-anak yang mau saudara ajari. Ya kalau dikasih uang 5.000 dari bapak mama, berapa diberi anak-anak? 2. Mungkin mereka jawab 5.000, betul. Anak-anak saudara semangat mengajarnya. Pernah mengajar orang-orang yang sebaya dengan saudara? Kok gak pernah ku tengok namamu di kolom persepuluhan ini, teman? Itu artinya memuridkan orang. Ya, bukan hanya adikmu saudara ya. Bukan hanya sebayamu, termasuk pun orang tuamu. Coba tanya, mengapa mama gak ikut komsel? Pernah saudara tanya? Kok mama gak ikut komsel, mak? Pernah ngomong gitu? Kok mama gak melayani lagi? Pernah ngomong gitu? Kok mama gak pernah ikut jam doa? Pernah ngomong gitu? Ya. Itu artinya ajarlah. Siapa yang harus diajar kata Yesus tadi? Semua orang. Tanpa terkecuali yang kau temui dalam hidupmu. Jadi jangan karena di atasmu saudara berhenti ngomong. Perhatikan tadi ayatnya yang apa? Yang ke-18 tadi. Kepadaku telah diberi kuasa.
Sehingga ketika saudara membuat sesuatu, mengajarkan sesuatu, ada kuasa Tuhan yang menyertai perkataanmu. Mungkin kau takut dia marah, orang tuamu marah. Tapi Tuhan pastikan apa yang kau perbuat untuk memuridkan orang, dia akan tanggung jawabi hidupmu. Atau saudara takut diusir dari rumah. Kok mama nggak melayani lagi? Masa gara-gara ngomong gitu diusir dari rumah? Saudara ya. Jadi belajar mengajar. Bilang sama samping kiri kananmu, belajar mengajar. Nah, tapi masalahnya yang mengajar itu harus apa? Harus melakukan. Ya. Harus melakukan. Harus berbuat. Jangan saudara suruh mama orang tuamu berdoa, tapi saudara nggak pernah berdoa. Itu pun salah. Tapi jangan pula jadi nggak apa-apa lah. Gak usah ada keluarga ini yang berdoa. Ya gitu aja. Gak usah ada yang berdoa di keluarga ini. Tadi Bang Amos bilang kalau yang nggak kulakukan gak usah kuajari. Berarti kalau nggak ada yang ibadah di rumah itu, saudara pun nggak ibadah berarti yaudah gak usah yang ada ibadah di rumah ini gitu. Saudara nggak melayani, yaudah gak usah ada yang melayani di rumah ini. Sempat ada yang kulihat melayani, kuhabisi, gitu ya. Atau gitu aja. Ya, tentu bukan begitu ya. Kita harus melakukan agar ketika kita menyuruh orang mendengar. Saudara, itu biasa otomatis. Kalau saudara melakukan lalu menyampaikan kepada orang, entah bagaimana cara Tuhan, orang itu akan turut melakukannya. Ya. Maka dari itu mari berbuatlah. Berbuatlah apa yang diajarkan Tuhan agar saudara bisa mengajarnya ke orang lain. Nah, yang terakhir itu adalah memuridkan, yang kedua. Menjadi murid Kristus harus mau memuridkan. Nah, yang terakhir saudara, menjadi murid Kristus ya tidak akan pernah sendirian. Kita baca sama-sama ayat ini 2, 3, ya. Ketahuilah sampai akhir zaman. Nah, orang yang mengikut menjadi murid Kristus, waktu saudara belajar memuridkan orang lain, waktu saudara belajar bergerak, pergi membaptis orang, mengajar orang, Tuhan bersama-sama dengan engkau. Ya, Tuhan bersama-sama dengan hidupmu. Kau nggak sendirian, saudara ya. Ketika saudara mengajar orang, saudara nggak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Nah, ketika Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan mau pastikan, Tuhan mau beritahu kita, bergeraklah, ajarlah, baptislah, aku menyertai engkau. Aku bersama dengan engkau. Waktu engkau mengajar orang, waktu engkau pergi, mungkin saudara komsel ke sana, komsel ke sini. Waktu saudara pergi, mungkin menemani teman-temanmu yang ibadah di sana, ibadah di situ. Tuhan menyertai engkau. Tuhan bersama engkau. Jadi kita harus menjadi alat Tuhan dalam hidup orang lain. Amin saudara. Menjadi alat Tuhan dalam hidup orang lain. Itu yang harusnya saudara miliki. Saudara jadi alat Tuhan dalam hidup orang lain. Jangan hanya kita saja yang diberkati orang, saudara. Jangan hanya kita saja yang didoakan orang. Tapi biarlah kita menjadi yang mendoakan orang. Yang memberkati orang. Yang melayani orang. Jangan hanya saudara-saudara saja yang terus saya layani ya. Sekali-sekali saudara layani juga saya dengan pelayananmu di sini. Atau mungkin dengan musikmu di sana. Atau mungkin dengan memberitakan firman Tuhan di sini. Sebab saya pernah bilang, memberitakan firman Tuhan adalah tugas semua orang. Hanya masalah waktu. Kalau saya belajar firman Tuhan butuh persiapan seminggu, mungkin saudara belajar menyampaikan firman Tuhan butuh 1 bulan. Itu hanya masalah waktu. Tapi berdiri di tempat ini adalah tanggung jawab saya dan saudara. Oleh karena itu, jangan hanya saya saja yang terus berdiri di sini. Saudara pun harus lambat
dekat waktu atau waktu-waktu yang akan datang harus berdiri di tempat ini. Sebab itulah yang Tuhan inginkan. Kita jadi alatnya Tuhan untuk memberkati hidup orang lain. Untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Dan Tuhan pastikan engkau tidak akan pernah sendirian. Ya. Saudara tidak akan pernah sendirian. Saudara tidak akan dibiarkan Tuhan waktu saudara bergerak atas nama Tuhan. Saudara tidak akan dibiarkan Tuhan berusaha sendirian. Saudara tidak akan pernah dibiarkan Tuhan berpikir sendirian. Ya. Waktu kita bergerak atas semaunya Tuhan. Waktu kita memuridkan orang, kita ajar adik kita. Kita ajar bapak kita. Kita kenalkan mereka sama Yesus. Kita mau melayani, kita mau beribadah dimanapun ada jam-jam ibadah. Maka melalui apa yang kita lakukan itu, Tuhan akan pastikan hidup kita akan ditanggung jawabi oleh Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.